الكمال من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقراتنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح سادتنا العلويين جميع بال الله الصالحين سيدنا الإمام المحاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن عبد العالمين وأصولهم وأفرهم جميع سادتنا البعض وجميع بال الله الصالحين خصوصا إلى روح سيدنا الإمام أحمد بن محمد الغزالي بن عبد العزيز بن زين الدين المعلى المعبري وأصولهم وأفرهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى تبشرهم بالرحمة وسكنهم الجنة على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من أسلافنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين para jamaah Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis serta Ibu Hajah Jujub ta'ala Allah fi hayatihima dan para hadirin. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim yang mulia ini
dalam rangka melanjutkan taklim kita di dalam membaca kitab Irsyadul Ibad. Masih dalam pembahasan sholatul tatawwu fil azkaril madhkurati ba'da sholatil maktubah, dalam menjelaskan tentang zikir-zikir yang dianjurkan setelah melakukan sholat fardu. Faidatun yusannu li ghairi imamin yuridu ta'limal ma'mumin israrun bidzikri wad du'a wa jahara bihima li imamin yuriduhu. Ya. Faidah, ini satu faidah. Yusannu, disunnahkan, li ghairi imamin, selain daripada imam. Jadi pada makmum atau orang sholat sendiri gitu ya, munfarid, selain daripada imam. Yusannu li ghairi imamin yuridu ta'limal ma'mumin, yang mana imam yuridu bertujuan ta'limal ma'mumina, mengajarkan para makmum-makmumnya. Israrun, yaitu israr artinya membaca dengan pelan, dengan suara pelan gitu ya. Bidzikri wad du'ai, dengan zikir dan doa. Jadi kalau habis sholat, bagi yang selain imam, yaitu makmum dan orang sholat munfarid, orang yang sholatnya sendiri, disunnahkan israrun bidzikri wad du'a, membaca zikir dan membaca doanya itu dengan suara pelan, pelan-pelan aja. Wa jahara bihima li imamin yuriduhu, dan disunahkan wajahrun bihima ya, dan keras suaranya, bihima dengan keduanya, yaitu kedua zikir dan doa, li imamin yuriduhu, bagi imam yang menginginkan, yaitu ingin mengajarkan makmum-makmumnya gitu ya, atau ingin membimbing, sama juga ya, kayak yang biasa dilakukan di masjid-masjid, di musalla-musalla. Habis sholat langsung zikir bersama, imamnya baca zikir agak keras suaranya. Ini karena apa? Karena ingin ta'limal makmumin, yaitu mengajarkan makmumnya untuk berzikir, atau ya ini kan ya, supaya makmumnya nggak diam aja zikir, mengajak gitu ya, mengajak berzikir makmumnya, mempelajarkan ya, atau mengajari makmumnya untuk berzikir. Ini nggak apa-apa ya, ini malahan sunnah. Sunnah. Jadi bukannya bid'ah ya, bukan bid'ah. Sebagian orang bilang bid'ah, zikir ba'da sholat bid'ah kata dia. Orang zikir habis sholat bid'ah. Jadi kalau di masjidnya dia tuh yang pinggir jalan tuh ya. Iya, coba deh itu sholat di situ. Habis sholat diem-dieman aja deh. Zikirnya masing-masing. Ya nggak apa-apa, bukannya dosa, nggak apa-apa. Tapi kalau orang zikir yang berbareng-bareng, ya rame-rame, habis sholat baca zikir, ya imamnya memimpin zikir, makmum setelah itu memimpin doa, ini suatu yang disunahkan tuh. Dalam kitab disebutkan seperti itu. Kecuali kalau ente sholat sendiri, udah pelan-pelan aja zikirnya, doanya pelan-pelan aja. Atau sholat jadi makmum, bukan jadi imam. Imamnya nggak ngajakin zikir bareng, imamnya nggak mengajarkan zikir bareng, imamnya diam-diaman juga. Ya udah ente zikir sendiri aja. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Walidain, dan bagi siapapun yang berdoa ghairi musallin, akan tapi tidak dalam keadaan sholat, ya.
Jadi berdoanya di luar sholat begitu. Wa khatibin, dan khatib, yang lagi khatib ya, yang lagi pidato. Raf'u yadaihi tahirataini khadwa manqibaihi, mengangkat kedua tangannya yang suci sejajar dengan kedua pundaknya. Mengangkat tangan ya. Dalam berdoa sunnah. Raf'ul yadain fid du'a sunnatun, mengangkat tangan ketika berdoa sunnah. Ya, hazwa manqibaihi. Hazwa manqibaihi ini sejajar dengan pundak. Begini nih. Ya. Begini yang betul, hazwal manqibain. Yang begini. Ada orang doa gini kan? Nah, ini enggak sunnah begini. Bukan enggak boleh, enggak sunnah. Enggak sunnah. Jadi kalau orang berdoa ya, tangannya begini enggak dapat pahala. Apalagi begini. Di pangku tangannya. Nah, ya. Enggak dapat pahala, enggak sunnah ya. Tapi doanya berdoa dia. Doanya dapat pahala, cuman mengangkat tangannya enggak dapat pahala. Kalau begini di pangku tangannya atau disenderin ke samping begini ya, enggak diangkat. Kalau yang sunnah yaitu yang diangkat sampai hazwal manqibain begitu. Ya, sejajar telapaknya dengan apa? Dengan pundak. Nah, itu. Ini baru sunnah. Dapat pahala. Doanya dapat pahala, mengangkat tangannya dapat pahala. Kalau yang enggak sampai begitu, cuman doanya aja dapat pahala, cuman mengangkat tangannya enggak dapat pahala gitu. Ya. Wa mashu wajhihi bihima ba'dal faraghi, ya. Dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan tadi ba'dal faraghi, setelah selesai. Itu sunnah juga. Ya, mengusap muka setelah selesai berdoa. Tapi ini tempatnya fi ghairis shalah, di selain lagi sholat. Kalau lagi sholat, seperti misalkan orang baca doa kunut, itu yang paling afdal mengangkat tangan tapi tidak mengusap muka. Ya, ngangkat tangan aja, setelah itu udah turunin aja langsung tanpa mengusap muka. Gitu ya. Itu yang paling afdal ketika doa kunut atau doa-doa di dalam sholat. Karena yang disunahkan mengangkat tangan ketika doa di dalam sholat hanya ketika doa kunut. Apakah itu doa kunut rawatib atau doa kunut nazilah? Ya, kunut nazilah ini kunut kalau lagi ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin, baca kunut nazilah. Kalau kunut rawatib yang biasa kita baca ketika sholat subuh. Ini di kedua tempat tadi disunahkan mengangkat tangan tapi tidak mengusap muka. Kalau khatib, orang lagi khutbah, kalau khutbah Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha, tidak disunahkan mengangkat tangan ketika doa bagi si khatib. Tapi kalau bagi yang mendengarkan sunnah mengangkat tangan gitu ya. Kalau khatib selain Jumat dan Idul Fitri, misalkan orang lagi khutbah, ceramah maulid, ceramah yang lain, nah itu nggak apa-apa. Kalau doa sambil mengangkat tangan gitu ya. Warafu basarihi ila sama, ya, dan mengangkat pandangannya ke langit. Ini di luar sholat. Kalau kita berdoa mengangkat wajah kita ke langit, menadahkan wajah kita ke langit, ini sunnah. Tapi kalau lagi dalam sholat nggak boleh, haram ya. Waftitahuhu bihamdillahi wassalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa khatmihi bihima, ya. Dan membuka doa itu dengan bihamdillah, dengan mengucap alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, gitu ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salati ala nabi ya. Sunnah doa itu dibuka dengan mengucap hamdalah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khatmihi bihima, dan juga menutup doa dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Wa bita'mini, dan mengaminkan doa, wastiqbalil kiblati, dan menghadap kiblat ketika berdoa, in kana munfaridan au ma'muman. Jika yang berdoa tadi munfaridan, orang yang sholat sendiri, au ma'muman, atau posisinya menjadi makmum, sunnah sambil menghadap kiblat. Jadi jangan sampai berpaling dari kiblat sebelum berdoa. Kalau kita sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah seperti sholat duha ya, sholat tahajud, sholat hajat, kita berdoa jangan sampai berpaling daripada kiblat. Jadi masih tetap di posisi seperti kita atahiyat, jangan merubah posisi. Au ma'muman, atau makmum ya. Wa amal imam, adapun imam, fayastakbilul ma'mumina biwajhihi fid du'a. Maka yang disunahkan bagi imam yastakbilul ma'mumin, yaitu menghadap para makmum biwajhihi, dengan wajahnya fid du'a, ketika berdoa. Jadi kalau imam berdoa menghadap kepada makmumnya gitu ya, menghadap ke arah makmum. Walikullin, nah, dan bagi keduanya, bagi ketiganya ya, baik itu imam maupun makmum atau yang sholat sendiri munfarid ya, disunahkan apa? Julusun, duduk, dzakirallahi ya, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da salati subhi ila tulu'i syamsi, setelah sholat subuh sampai terbit matahari ya. Jadi kalau kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Hidayatul Hidayah, yang harus dilakukan oleh seseorang di waktu antara sholat subuh sampai terbit matahari adalah 4 perkara. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berzikir dan bertasbih. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berfikir ya, dalam kitab Hidayatul Hidayah. Dan semua itu termasuk dalam makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, yadhkurullaha, mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, masih dalam posisi duduk di atas sejadah. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian setelah terbit matahari dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka adalah baginya mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna ya. Pahalanya pahala haji dan umrah. Kalau kita sholat berjamaah subuh, baik di masjid maupun di rumah, sama aja, nggak mesti di masjid ya. Di rumah kita sholat berjamaah misalkan, sama istri, sama anak,
Kemudian kita duduk di atas sejadah, berzikir, ya, baca aurat, baca wirdul latif, ya, baca surat yasin, baca Quran, baca tasbih, ya, sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari, berlalu 15 menit dari terbit matahari, dari syuruk, ya. Sekarang syuruk jam berapa? Jam 5.43, 5.43. Taruhlah 5.45, jam 6 kurang seperempat, itu syuruk, ya. Kita tunggu sampai 15 menit, sampai jam 6 pas. Kemudian setelah masuk jam 6 pas, jam 6 tepat, kita sholat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti pahala umroh. Pahala kita duduk, zikir, ya, sampai sholat lagi, itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Sempurna. Ya. Kalau sholatnya lain lagi pahalanya. Sholat subuhnya lain lagi pahalanya. Sholat sunatul isyraq lain lagi pahalanya. Ini pahala duduknya doang. Pahala zikirnya itu lain lagi. Ya. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi. Barang siapa yang duduk di tempat salatnya setelah hina, ketika yansarifu, orang-orang bangun min salati subhi, dari salat subuh. Jadi kita enggak rubah posisi duduk tuh, ya. Duduk di tempat salat kita, enggak rubah posisi duduk. Ya. Ketika orang-orang bangun daripada salat subuh, hatta yusabbiha rak'ataid duha, sampai dia bertasbih 2 rakaat duha. Artinya sampai masuk waktu duha, dia salat duha atau salat isyraq. La yaqulu illa khaira, dia tidak berkata sesuatu kecuali perkataan yang baik. Ghufira lahu khatayah, maka akan diampuni baginya kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat aktsara min zabadil bahri, sekalipun lebih banyak daripada buih di laut, ya. Rawahu Abu Dawud, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi duduk sampai masuk sholat duha. Ini pahalanya luar biasa. Wa qala li an ajli sama agaumin yadhkurunallaha azza wa jal min salatil asri ila an taghruba syamsu ahabba ilayya min an a'tiqa thamaniyatan min waladi Ismail alaihi salam. Wa qala, dan berkata Imam Abu Dawud, li an ajlisa, ya, dengan aku duduk ma'a qaumin, bersama satu kaum, yadhkurunallaha azza wa jal, sambil berzikir kepada Allah azza wa jal, min salatil asri, dari mulai salat asar, ila anta geruba syamsu, sampai terbenam matahari. Ini habis salat asar, ya. Tadi habis salat subuh, ini habis salat asar. Jadi duduk bersama satu kaum, berzikir bersama-sama sampai terbenam matahari, dari mulai selepas salat asar. Ahabba ilayya, aku lebih sukai, min an a'tiqa, daripada aku memerdekakan thamaniyatan min waladi Ismail, 8 orang daripada putra Nabi Ismail alaihi salam. A'taqallahu riqabana minan nar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kita semua dari api neraka. Wa ghafara dzunubana,
dan mengampuni dosa-dosa kami, wa khatayana, dan kesalahan-kesalahan kami, wa aslaha ma fasada min a'malina, dan Allah memperbaiki semua yang rusak daripada amal-amal kita, wa taqabbalaha bimannihi minna ya amin, ya, dan Allah menerima semua amal ibadah kita, amin, gitu ya. Itu pahala bagi orang yang berzikir dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian babu sholati tatawu'i, bab sholat tatawu, ya, masuk ke dalam pembahasan sholat sunnah. Akhraja Ahmad wa Tirmidzi an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adzinallahu li 'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini aw aktsara min rak'atain wa innal birra la yadharru fawqa ra'sil 'abdi ma kana fi shalah wa ma taqarraba 'abdun ila Allah 'azza wa jalla bi afdala mimma kharaja minhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi daripada sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'atain. Tidak ada sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Artinya tidak ada yang lebih berharga daripada Allah mengizinkan seorang hamba, ya, min rak'ataini, daripada salat 2 rakaat. Jadi kalau ada orang diberikan taufik sama Allah, ya, diberikan gerakan untuk berbuat salat 2 rakaat, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dikasih taufik sama Allah bisa sembahyang 2 rakaat. Apalagi fi jaufil lail, di tengah malam, ya, salat tahajud. Ini sudah suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang lain dibuat tidur sama Allah, dia dibuat ibadah. Min rak'ataini, daripada 2 rakaat, au aktsara min rak'ataini, atau lebih daripada 2 rakaat, ya. Jadi kalau kita salat sunnah itu adalah suatu anugerah. Kalau salat wajib, fardu, emang udah kewajiban. Sudah kewajiban. Tapi kalau salat sunnah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal birra la yadharru fawqa ra'sil abdi ma kana fi shalah. Wa inna, sesungguhnya al birra, artinya al khaira, kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu la yadharru, ditebarkan, fawqa ra'sil abdi, di atas kepala seorang hamba, makana fis shalah, selama dalam masa sholat kepala kita. Artinya kucuran rahmat, kucuran inayah, wariayah, ampunan, ya, itu terus turun kepada kita selama kita dalam keadaan sholat. Wa ma taqarraba 'abdun ila Allahi 'azza wa jal bi afdala mimma kharaja minhu, ya. Dan tidak ada yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalamullah, Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini kan berasal dari Allah. Karena itu adalah firman Allah, adalah kalamullah, ya, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi amalan yang lebih baik daripada Quran, maksudnya begitu. Ya. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, caranya yang paling terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Itu yang paling, ya, zikir semuanya masih di bawah Al-Quran, ya. Wa Tabrani anhu,
Tabrani anhu ma utiya 'abdun fi hadhihi dunya khairan lahu min an yu'dzana lahu fi rak'ataini yusalliyahima ya. Ma utiya 'abdun, tidaklah diberikan seorang hamba fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, khairan lahu, lebih baik baginya, min an yu'dzana, lebih daripada dia diberikan izin atau diberikan taufik atau diperkenankan, ya, lahu baginya fi rak'ataini, dalam melaksanakan 2 rakaat yusallihima, yang dia salatkan, gitu ya. Jadi anugerah yang paling besar dalam dunia ini adalah seorang hamba diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah, gitu ya. Muslimun wa Tirmidzi. An Aisyah radhiyallahu an. Kemudian hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, Aisyah binti Abi Bakar, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Rakaatul fajri, 2 rakaat sunnah fajar, ya, sunnah qobliyah subuh, khairun, itu lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Artinya bagaimana? Artinya pahala 2 rakaat sunnah qobliyah subuh itu lebih besar daripada kalau kita sedekah dengan semua yang ada di dunia. Semua yang ada di dunia nih, ya, semua yang ada di dunia kita sedekahkan, itu bagaimana pahalanya? Luar biasa. Seisi dunia kita sedekahin, luar biasa pahalanya. Tapi 2 rakaat sunnatul fajar lebih baik daripada itu, lebih baik pahalanya. Al-Baihaqi an Abi Hurairah, dan juga hadis riwayat Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, la yuhafiz ala rak'atayil fajri illa awwab, tidak menjaga daripada 2 rakaat sunnah fajar illa awwab, kecuali orang yang saleh, orang yang berbakti kepada Allah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu, idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala janbihil aiman, ya, apabila kalian salat, idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang dari kalian, rak'atayil fajri, 2 rakaat sunnah fajar qobliyah subuh, falyattaji', maka berbaringlah, ala janbihil aimani, di atas sisinya yang kanan, ya, ittija' ba'da salatil sunnatil fajri sunnah. Ittija' itu lebaan ini, ya, tidur begini, miring. Jadi habis sembahyang subuh, sembahyang qobliyah subuh, rakaatul fajri, assalamualaikum, lebaan begitu. Ala jambihil aiman, di sebelah kanan, di bagian samping sebelah kanan, jangan sebelah kiri, sebelah kanan, sambil menghadap kiblat. Ini sunnah. Karena Rasulullah SAW yaf'aluhu, dulu Rasulullah SAW mengerjakan tuh. Tapi sebentaran aja, jangan lama-lama terus ketiduran. Bablas nggak salat subuh, sebentar aja, ya. Biqadri baqiyatis salihat, sekedar membaca baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, udah bangun lagi. Dan juga ini disunahkan bagi yang sembahyang sunnatul fajrinya di rumah, bukan di masjid. Jadi di masjid nggak usah begitu, ya, nggak disunahkan. Kalau di masjid orang bingung ngapain nih kan gitu. Ya, ini di rumah. Karena Rasulullah sholat fajarnya di rumah, dari rumah ke masjidnya dekat jalan. Kalau kita sholat fajar di masjid, ya udah nggak usah
Iltija, udah langsung zikir aja. Sunnah ya. Wal Baihaqi an Aisyah. Dan juga ada hadis riwayat Imam Baihaqi an Aisyah dari Sayyidah Aisyah. Ni'mat suratani huma tuqra'ani fi rak'ataini qabla al-fajri. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya. Ni'mat suratani, sebaik-baik surat, kedua surat gitu ya. Huma yang mana mereka keduanya itu tuqra'ani, dibaca fi rak'ataini pada salat 2 rakaat qabla al-fajri, sebelum salat subuh, qabliyah subuh. Yaitu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, al-kafirun dan al-ikhlas. Ada juga yang membaca apa? Alam nashrah dan alam taro. Ya, katakan barang siapa yang membaca alam nashrah dan alam taro di sunnatul fajri, dia tidak akan bisa dibahayakan oleh musuh-musuhnya. Artinya nggak ada orang yang bisa membuat kebahayaan atas dirinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bil sunni an Walid ibn Abi Mulaih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini. Dan dari Ibnu Sunni an Walid ibni Abi Mulaih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat rak'ataini 2 rakaat khafifataini, ya, yang ringan, artinya sebentar. Tsumma sami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengar Nabi berkata, wa huwa jalisun, ya, dan ia dalam keadaan duduk. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Ya. Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril, wa Israfil, dan Tuhannya Israfil, wa Mikail, Tuhannya Mikail, wa Muhammad, dan Tuhan Nabi Muhammad, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, minan nar, daripada neraka, salasa marratin, 3 kali. Wa Abu Dawud wa Tirmizi an Habibah, an Ummi Habibata, man hafaza ala 4 kalimat qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahallahu 'alan nar. Ya, barang siapa yang menjaga ala 4 rakaatin, 4 rakaat. Artinya yang melazimkan di sini, ya, yang melazimkan, yang selalu mengerjakan 4 rakaat qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Ya, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah salat zuhur, ya. Harramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan dirinya daripada api neraka. Ya. Qobliyah zuhur, ya, 4 rakaat. Qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Ini yang ghair muakkalah. Ada yang melakukan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Qobliyah, ba'diyah gitu ya. Wa Tabrani an Ibnu Umar, man shalla qabla al-'asri arba'an haramahallahu 'alan nar. Dan riwayat Tabrani dan Ibnu Umar, barang siapa yang salat asar, man shalla, barang siapa yang salat qabla al-'asri, sebelum asar, salat sunnah qobliyah asar, ya, arba'an 4 rakaat haramahallahu 'alan nar. Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Wa Abdul Razak an Makhulin mursalan, dan riwayat Abdul Razak an Makhul, ya, hadis mursal, man shalla ba'dal maghrib rak'ataini qabla an yatakallama kutibata fi 'illiyin, ya. Barang siapa yang sholat setelah maghrib, ba'diyah maghrib, ya, rak'ataini 2 rakaat, qabla an yatakallama, sebelum dia berbicara,
Jadi langsung habis sembahyang maghrib, zikir, langsung sholat 2 rakaat. Jangan ngomong dulu. Ya, sebelum berbicara, kutibata, maka itu 2 sholat tadi, kutibata ditulis fi'liyin di surga. Jadi dicatat. Di surga bahasanya ini akan menjadi pahala nanti baginya. Jadi di sini nggak disebutkan qobliyah maghrib, cuman ba'diyah maghrib aja. Yang ada itu qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Nggak ada ba'diyah asar, nggak boleh, haram. Kemudian ba'diyah maghrib, nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah maghrib. Jadi memang banyak yang nggak melakukan qobliyah maghrib ini. Tapi kalau kita sembahyang di masjid, masuk masjid sebelum orang qomat, kita sholat tahiyatul masjid aja. Ya, jadi jangan qobliyah maghrib, tahiyatul masjid. Ya. Karena nggak disebutkan hadis tentang qobliyah maghrib. Yang ada ba'diyah maghrib di sini. Ya, tuh ajilu rak'ataini ba'dal maghribi liturfa'a ma'al amal tuh. Ajilu, lekaskanlah ya ar-rak'ataini 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib, liturfa'a, agar diangkat ma'al amali, bersama amal perbuatanmu. Jadi kan namanya ada raf'ul yaumi, setiap hari amal kita diangkat, yaitu ba'da sholatil maghrib. Habis sembahyang maghrib, amal kita dibawa deh, dilaporkan ke atas. Jadi kalau kita mau sembahyang buru-buru, habis sembahyang maghrib langsung sembahyang sunnah agar ikut kecatat pahala ba'diyatul maghrib kita dan dibawa naik ke atas gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih panjang ya, ini tentang sholat-sholat sunnah, insyaallah kita lanjutkan.